Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat menikmati sajian yang akan pastinya membuat Anda tercerahkan terkait dengan olahraga di Kabupaten Bengkalis. Di mana Bengkalis ini yang dijuluki sebagai negeri junjungan, menyimpan segudang prestasi. Nah, salah satu di antaranya adalah di bidang sepak takraw. Jadi di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir narasumber-narasumber hebat yang akan bercerita bagaimana mereka membangun sepak takraw di Kabupaten Bengkalis ini di bawah naungan PSTI, Persatuan Sepak Takraw Indonesia, di mana ketuanya langsung dipimpin oleh Bung Bobi Kurniawan dan beliau berada di tengah-tengah kita saat ini. Selamat pagi, Bung. Pagi, Bang. Semangatnya luar biasa dan selamat kita ucapkan atas prestasi yang diraih. Dan berikutnya juga di sebelah dari Bung Bobi sudah menemani kita juga, pemirsa. Beliau adalah sosok yang juga tidak kalah pentingnya di sepak takraw Bengkalis karena beliau yang juga melatih dari atlet-atlet sepak takraw kita. Beliau adalah Bung Adi Cahyadi. Selamat pagi, Bung Adi. Baik, pemirsa, sudah lengkap nih kita lihat ya para tamu-tamu spesial kita di kesempatan kali ini di program Bincang Program yang disingkat dengan BIPRO. Ini adalah media bagi siapapun untuk menyampaikan informasi-informasi baik itu pembangunan maupun prestasi dan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis, Riau, dan Indonesia. Baik, saya ke Bung Bobi dulu nih. Saya ucapkan selamat dulu ya atas prestasi di tingkat internasional. Tidak tanggung-tanggung ya, sudah langsung di internasional. Ini tentunya suatu prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Begitu, Bung ya. Jadi bicara soal sepak takraw dulu. Sebelum kita bahas ke sana, Bung Bobi memang kegemarannya sepak takraw ya? Iya. Hobi dari kecil? Hobi dari kecil. Selain itu juga ada yang lain. Banyak lagi kegiatan lain selain sepak takraw, tapi fokusnya sekarang di sepak takraw gitu ya? Kita tahu bahwa PSTI yang di bawah komando Bung Bobi Kurniawan ini memang belum dilantik secara resmi kepengurusannya begitu ya? Betul. Tetapi prestasinya udah naik aja nih. Jadi bagaimana cara Bung Bobi bisa membawa sepak takraw Bengkalis ini sedemikian rupa bagusnya prestasinya begitu? Adapun strategi kita, strategi untuk menaikkan sepak takraw Bengkalis ini dulu yang sempat mendunia dengan memantau setiap bibit-bibit di setiap kecamatan, terutama Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, dan Rupat. Dari situ kita nanti mengambil potensi-potensi bibit-bibit yang ada untuk bergabung dalam PSTI Kabupaten Bengkalis. Prosesnya itu cukup panjang gitu, Bung ya. Jadi memang sudah melihat dari mulai sejak dini itu para atlet-atlet yang punya potensi begitu ya. Nanti sebelum ke Bung Adi, saya ke Bung Bobi lagi nih. Jadi kesulitan yang dihadapi saat membangun sepak takraw di Bengkalis ini seperti apa? Kalau kesulitan mungkin ya dari segi fasilitas. Kalau PSTI ini di mana lokasinya sekretariat kita, Bu? Sementara sekretariat kami di KONI, cuman bakal ada nanti kita sekretariat yang kita sendiri nanti. Kalau sejauh ini anak-anak latihannya di mana biasanya? Anak-anak latihan di ini dekat GOR Batu Ampar. Di Batu Ampar ya. Iya, memang dari kegemaran kecil kemudian tergerak hati untuk membesarkan PSTI ya di Kabupaten Bengkalis. Ini apresiasi juga nih untuk Bung Bobi yang belum lagi dilantik tapi sudah membawa pengaruh besar terhadap kemajuan PSTI. Kalau ke Bung Adi,
Ini ceritanya juga luar biasa nih Bung Bobi ya. Bagaimana beliau membawa adik-adik kita anak-anak Bengkalis ini bisa ke tingkat internasional. Itu juga bukan main-main sama sekali. Sebelum kita ke sana, Bung Adi ini melihat orang yang jago takraw tuh gimana sih? Kelihatan nggak kasat mata gitu? Berawal dari sebuah eksibisi atau ajang pencarian bakat. Yang mana dulu saya juga seorang pemain. Sekarang saya fokus untuk melatih bibit-bibit baru yang berpotensi di Kabupaten Bengkalis ini. Dari situ kita lihat mereka mempunyai bakat hanya untuk sebatas suka atau untuk kelanjutan prestasinya. Dari ajang-ajang yang kita ikuti, kita akan melihat atlet-atlet yang punya potensi itu akan kita saring, akan kita bina sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Jadi ada dua kategori anak-anak muda nih, ada yang suka, sekedar suka, ada yang memang mengejar prestasi dari olahraga sepak takraw. Tapi sejauh ini di Bengkalis sambutan sepak takrawnya kalau ke Bung Bobi deh, itu gimana, Bung? Sambutan di Bengkalis cukup antusias terhadap takraw ini. Apalagi takraw ini kan sudah ada yang mewakili kita kan, dari Bengkalis mewakili Indonesia kan. Iya. Ada M. Hafiz yang putra, Wan Anissa yang putri. Iya, ini pemirsa juga perlu tahu, kita tegaskan sekali lagi nih Bung Bobi ya, apa prestasinya begitu ya. Jadi yang terbaru kemarin kita dapat medali yang putra medali emas dengan perak, yang putri perak dengan perunggu. Ada berapa atlet yang kita kirim untuk di SEA Games kemarin? Kalau Bengkalis dua, putra satu, putri satu. Dan dua-duanya pulang bawa medali ya? Iya, pulang. Nah, berapa lama untuk jadi pemain hebat? Orang yang awam sama sekali, nggak bisa main takraw, tapi dia punya keinginan. Itu berapa lama nggak bentuknya itu, Bung Adi? Kita sebagai pelatih, kita mempunyai target. Kalau untuk pemula, paling lama kita targetkan 6 bulan. 6 bulan itu dari awal ia belajar mengenal takraw, kita ajar passing, kita ajar cara bermain. Insya Allah 6 bulan kita sudah bisa melihat dia bermain seperti layaknya orang yang bermain di senior. Jadi 1 bulan itu mereka harus latihan berapa kali? Kita kalau untuk di Kabupaten Bengkalis ini hanya hari hujan aja kita libur. Dalam 1 minggu kita hanya hari hujan karena kita kendalanya kita latihan di lapangan yang terbuka. Baik. Kalau Bung Adi sendiri tadi cerita adalah mantan pemain. Ya. Sudah sampai ke tingkat apa, Bung? Bisa disampaikan? Saya terakhir mengikuti kejuaraan dunia di Malaysia 2016. Oh, asli Bengkalis, Bung Adi? Ya. Memang luar biasa Bengkalis ini. Iya. Bungnya dari dulu memang sudah mantap begitu ya. Takraw zaman dunia. Sebut takraw itu pasti Bengkalis. Oh iya, sebut takraw pasti Bengkalis. Pasti Bengkalis. Artinya kalau sudah Bengkalis yang main, yang lain nanti dulu ya. Iya. Baik. Memang mencetak atlet butuh perjuangan panjang dan tidak mudah ya, waktunya juga tidak sebentar. Dari 2 nama tadi, atlet tadi, di usia berapa mereka mulai dilatih bergabung ke PSTI? Kalau Muhammad Hafiz, dia berusia sekitar 8 tahun. Prestasinya mulai melejit sejak ia duduk di kelas 4 SD. Mulai dia dibawa ke senior untuk bergabung, kemudian terpantau untuk PPLP Riau. Dari situ prestasinya terus mengikuti timnas junior seperti Asian School, seperti mahasiswa se-Asia. Kalau untuk wanita sama, mereka dari SD sudah mempunyai bakat sehingga terjaring untuk masuk PPLP Riau Junior. Dan sekarang Bung Bobi tercatat di kita anggota PSTI ini. Setiap atlet takraw termasuk anggota PSTI atau bukan? Iya, ya, masuk ya? dalam struktur PSTI Kabupaten Bengkalis. Termasuk juga legend-legendnya kita rangkul. Oh, tak ditinggalkan legendnya, dirangkul. Iya. Untuk membina Untuk adik-adik. membina adik-adik yang baru, Siap. pemula. Ya, jadi kalau untuk melatih anak-anak ini jadwal latihannya setiap hari, setiap sore di Batu Ampar. Batu Ampar. Itu yang di Pulau Bengkalis ya. Kalau yang di daratan Sumatera dan di Pulau Rupat, adakah tempat-tempat khusus latihan anak-anak dari daerah sana? Ada juga lapangannya ada. Setiap sore juga
Kalau hari hujan ya nggak latihan. Tantangannya pokoknya hujan istirahat aja. dulu Ya, gitu ya. ya. Jadi anak-anak istirahat kalau hari hujan. Hari gitu hujan. Ya kalau bakat khusus orang yang ingin takraw misalnya, ada nggak ciri-ciri khususnya itu ke Coach Adi deh? Ada nggak Coach? Biasanya kalau kita lihat dari pemula itu ramai kita rekrut ramai, kita lihat tuh perkembangannya sebulan mulai menurun. Karena itu tadi ada yang hobinya hanya sekedar untuk bermain, ada yang dia betul-betul mau datang ingin menjadi pemain timnas seperti Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz itu dari kelompok SD dia benar-benar niat untuk menjadi pemain timnas, didukung oleh orang tua, didukung oleh pelatih senior, dan dia punya tekad yang sangat tinggi untuk menjadi pemain timnas. Dan alhamdulillah hasilnya di SEA Games dia buktikan. Dia Jadi orang seleksi- pertama dari seluruh cabang olahraga yang ada di Bengkalis yang meraih medali emas di SEA Games. Si Muhammad Muhammad Hafiz, dan itu orang kita Bengkalis Iya. asli. Wah, luar biasa ya. Dan memang sama sekali tidak mudah untuk menembus mewakili Indonesia ke tingkat internasional karena ada jutaan orang yang bersaing di sana begitu, Bung ya. Kemudian dari segi semangat lah, artinya motivasi yang ditanamkan kepada atlet ini apa sehingga mereka ini ada bukti nyata loh dari takraw Bengkalis mereka bisa di internasional gitu loh. Itu apa motivasi yang ditanamkan oleh pelatih kepada atlet? Pertama kita membakar semangatnya dulu, membakar semangatnya bahwa kalau kita bersungguh-sungguh untuk menekuni olahraga ini, maka kita akan menikmati hasilnya. Contohnya, kalau kita juara di SEA Games, kita akan diangkat jadi PNS, Iya. kita akan menerima bonus. Tapi kalau pribadi saya tak mau mengiming-imingkan terhadap atlet yang baru tentang uang. Tapi macam mana dengan olahraga, uang yang datang, bukan kita mencari uang. Ditambah lagi di Bengkalis terkenal dengan gudangnya sepak takraw dari zaman tahun 1996. Kita atlet takraw terbanyak yang mewakili timnas, putra dan putri. Oh, sudah langganan Sudah artinya langganan. ya Bengkalis ini ya. Jadi adik-adik yang pemula banyak termotivasi dari situ bahwa kita sering mengatakan kalianlah yang akan melanjutkan legend-legend tersebut. Jadi jangan sia-siakan latihan, jangan abaikan latihan, berlatihan sungguh-sungguh karena nanti akan bikin orang tua dan kabupaten bangga. Baik, berarti memang sejak dulu sudah berprestasi di tingkat internasional gitu Bung ya. Cuman hanya saja memang perkembangan zaman saat ini sekarang mudah saja viral gitu ya. Tadi yang di bawah kepemimpinan Bung Bobi ini adik-adik langsung viral gitu. Mana-mana beritanya kan. Sampai semua orang bangga terhadap prestasi yang diraih oleh adik-adik kita. Padahal di belakang itu banyak sekali perjuangan gitu ya. Nah, jadi Bung Bobi sendiri merasakan perjuangan menjadi seorang atlet takraw itu seperti apa sakitnya itu, Bung? Ya kalau perjuangannya mungkin ya sakit kan, karena sakit aja mau latihan itu kan. Iya. Pertandingan gitu juga kadang bisa ada cedera kan. Itu aja yang membuat kendala untuk bertanding, untuk latihan itu. Iya. Dan motivasi mental itu yang paling Mental penting. yang utama begitu, tuh mental nih. Bung Bobi ya. Iya. Makanya tadi sekali lagi kita sampaikan bahwa ternyata menanamkan motivasi ke anak-anak ini juga tidak mudah. Tak mudah. Ya, karena banyak sekali hambatannya begitu ya Coach ya. Yang malasnya lah ya. Iya. Dan lain-lain. Kalau untuk Bengkalis sendiri saat ini kondisinya adakah atlet lain selain, tapi kita belum bahas soal si Hafiz dengan si ini ya, karena beliau berhalangan untuk hadir karena rencananya kita mau hadirkan juga di hadapan pemirsa. Ini kemana mereka tidak bisa hadir bersama-sama kita hari ini, Coach? Yang pertama, mereka harus melakukan seleksi prapon. Yang kita ketahui prapon sepak takraw untuk wilayah Sumatera itu tuan rumahnya Pekanbaru. Setelah mereka mengikuti seleksi, mereka akan melanjuti seleksi ke Platnas untuk persiapan Asian Games. Oh, berarti ada kejuaraan dalam waktu dekat lagi nih. Ya, Asian Games ya. Iya, Ada Asian Games juga ya. Berarti kejuaraan takraw ini banyak sekali dan itu dalam satu tahun bisa berapa kali tuh biasanya? Kalau untuk agenda pelajar kita ada 2 kali.
Kalau untuk yang senior paling kita ke Jurnas, paling-paling kejuaraan-kejuaraan open lain. Tapi kalau untuk kejuaraan resmi itu biasanya 2 tahun sekali. Oh Seperti gitu. SEA Games, seperti Asian Games itu 2 tahun sekali. Dan itu ada batasan usia juga itu. Kalau untuk takraw tidak. Selagi dia Mampu, kuat. selagi dia kuat, berprestasi, dia pasti Oh gitu ya. untuk membela timnas. Berarti itulah sebabnya Bung Bobi memang sangat terdorong sekali untuk membangun dan menguatkan PSTI di Kabupaten Bengkalis ini ya, Bung ya. Karena dari usia memang tidak ada batasan gitu. Tidak ada Bung, ya. batasan. Dan motivasi lain, Bung, untuk membesarkan PSTI ini apa sih? Motivasinya supaya kita lebih giat berolahraga aja. Jadi kalau olahraga itu membuat kita sehat pastinya ya kan. Betul, setuju. Selain prestasi sehat juga dapat. Betul. Iya. Prestasi bonus ya, apalagi Iya. bonus-bonusnya ya. Bonus-bonusnya Karena jadi juga. atlet prestasi ini bonusnya banyak sekali ya, Iya. Coach ya. Dan nggak cuma atletnya merasakan, coachnya juga merasakan bonusnya juga gitu ya. Iya, iya. Termasuk dengan kalau pengurus PSTI enggak lah ya. Enggak lah. Tak merasakan. Kita hanya ya, mendorong tapi aja. Kita mendorong Iya, aja. iya. Baik. Kalau di Bengkalis lah, selain Hafiz dengan ini sudah ada bibit lainkah yang terlihat akan meneruskan jejak mereka di tingkat internasional? Kita baru saja menyelesaikan kejurda pelajar dan alhamdulillah dari 4 nomor pertandingan yang kita ikuti, 4-4-nya kita dapatkan emas, baik itu putra maupun putri. Insya Allah kedepannya kalau kita lihat, mudah-mudahan mereka semakin tekun, semakin rajin, kemungkinan besar mereka akan terus untuk ke jenjang seperti Hafiz dan Nisa. Amin, amin. Jadi kalau boleh jujur nih, Coach, di bawah kepemimpinan Bung Bobi ya, PSTI sekarang tuh gimana gitu loh? Kalau dulu gimana dan sekarang tuh gimana? Kalau untuk kepengurusan yang baru, kita sangat didukung. Kita sangat didukung, kita sangat diperhatikan, baik dalam segi perlengkapan, dalam segi hal-hal masalah administrasi. Kita lihat ketua yang baru cukup tanggap dan sangat membantu kita. Yes. Dan itu memang betul-betul dirasakan oleh seluruh pengurus ini, Bung Bobi. Sebegitu seriusnya Bung Bobi mengurusin PSTI ini, padahal sebetulnya kalaupun tak Bung urusin, ya biarlah mereka jalan sendiri. Tapi itulah tadi bentuk kepedulian bentuk begitu ya, kepedulian, ya. Bung ya. Jadi apa yang akan Bung lakukan dalam waktu dekat terhadap PSTI ini mungkin bisa disampaikan? Mungkin kami buat merencanakan untuk PPLP mungkin ya Coach ya, PPLP untuk Apa tuh? semacam TC untuk para atlet sepak takraw yang putra yang putri di Kabupaten Bengkalis khususnya. Dan kejuaraan dalam waktu dekat adalah Prapon dalam waktu dekat, dan kita akan mengirim atlet ke sana. Ya. Sebanyak berapa atlet rencananya? Untuk atlet, alhamdulillah semalam surat sudah dikirimkan dari Pemprov provinsi ke PSTI kita. PSTI. Kita ada 14 atlet putri yang terjaring, 6 atlet putra untuk mengikuti seleksi Prapon. Dan kalau Prapon ini akan mewakili Riau. Riau ya? Riau. Ya, jadi kalau Riau ini tingkat provinsi memang ngambilnya dari Bengkalis saja gitu. Bengkalis. Ya? Jadi Bengkalis ini memang benar-benar sudah Gudangnya atlet. gudangnya takraw. atlet takraw. Iya. Nah, atlet dari segi olahraga yang lain mungkin juga akan bertanya gitu. Resepnya gimana, Bung, untuk menciptakan atlet-atlet semacam itu? Sejauh ini kalau sama saya langsung belum ada, mungkin sama pengurus atau pelatih mungkin ya. Ya kalau kiat-kiat ya latihan kan, terus pudingnya dipenuhi ya kan, Iya. istirahat yang cukup kan. Sudah itu mungkin buat pertandingan antar kecamatan lah. Yes. Jadi nanti kan di situ dilihat kan, bisa kita lihat mana atlet yang bisa diambil, mana yang bisa dibina gitu kan. Artinya turnamen di tingkat kecamatan atau turnamen itu memang sering dilakukan oleh Ya. PSTI ya, untuk melatih mental para atletnya begitu ya.
enaknya jadi atlet takraw, Bung Bobi share ke anak-anak muda di luar sana yang sekarang menyaksikan tayangan ini. Mereka harus tahu apa enaknya jadi atlet takraw, Bung Bobi. Kalau enaknya jadi atlet mungkin ya sehat kan? Iya. Sehat dulu lah, dapatnya coach ya karena kita latihan terus. Betul. Yang kedua ikut turnamen, prestasi, mungkin pembinaan, rewardnya mungkin ya Siap. seperti ya dapat seperti PNS kan. Dimudahkan lah urusan menuju ke sana gitu. Iya, jadi kalau udah berprestasi nanti akan menyusul kemudahan-kemudahan lain ya, gitu, Kemudahan yang lain. menyertai atlet tersebut. Tapi kalau mereka ingin bergabung di PSTI untuk latihan bareng-bareng, itu apa syaratnya gitu, Bung? Syaratnya sehat, niat dulu lah, niat sehat, serius lah di takraw kan. Jadi kalau cuma untuk sekedar aja nggak bisa jadi atlet kan. Jadi harus diiringi niat lah, latihan yang kontinu. Jadi syaratnya itu gampang gitu ya, gampil lah. Cuma niat doang, bener-bener konsisten, Iya. maka PSTI akan merangkul gitu ya. Baik, kalau tadi dikatakan oleh Coach Adi bahwa butuh waktu 6 bulan bagi seseorang yang memang awam bermain takraw tapi punya keinginan. Itu waktu yang dirasa tidak terlalu lama untuk seorang atlet menjadi ahli. Artinya pola pelatihannya itu memang sudah diciptakan sedemikian rupa, Coach. Iya. Sudah ada polanya untuk membentuk atlet itu, Coach. Kita kalau untuk pemula, kita tidak terlalu menekankan dia harus cepat. Tapi kita cari minatnya dulu. Kita cari minatnya. Karena atlet kalau pemula biasanya kalau udah bisa, kalau istilah kami takraw, kalau bisa dia passing, kalau dia udah pandai passing, itu tiada hari tanpa latihan. Bahkan mau pergi sekolah pun pasti dia passing dulu. Kita tumbuhkan minatnya dulu, kita sering lihat macam mana cara bermain yang baik. Insya Allah pasti kalau dah ada dalam dirinya itu keyakinan, 6 bulan insya Allah kita akan jadikan dia bermain. Pesan Coach Adi kepada anak-anak muda di luar sana yang usianya masih 20 tahun ke bawah, apa Coach? Silakan Coach. Oke. Pesan dari saya bagi adik-adik atau mau itu putra maupun putri, jika ingin bergabung ke PSTI, kami sangat membuka luas untuk bisa mengikuti latihan kami bersama tanpa dibungut biaya spesial pun. Kita akan berupaya, kita akan berusaha agar anak-anak di Kabupaten Bengkalis ini menjadi anak-anak yang membanggakan, khususnya di cabang olahraga sepak takraw. Iya. Iya. Kalau untuk pertandingan antar negara yang tetangga kita dekat Malaysia ini ada rencanakah dalam waktu dekat diadakan? Kemarin sudah ya, tapi latihan apa eksibisi ya Di Malaysia. Di Malaysia. Jadi ya. kita pergi ke Malaysia. Ya. Kita yang diundang Malaysia Kita diundang Malaysia. untuk melawan atlet timnas Malaysia. Dan hasilnya? Hasilnya kita memenangkan. Kita menang. Wah, itu pelajaran berharga bagi mereka dan kita gitu ya. Semakin kuat mental kita begitu ya. Terakhir ke Bung Bobi bisa kasih sekali lagi motivasi kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang ingin fokus di takraw. Silakan. Tetap semangat, jangan putus asa. 2 kata tapi dalam ya, tetap semangat, jangan putus asa, maka kau jadi pemenang. Itu ya. Iya. Luar biasa. Terakhir ke Coach, silakan Coach kasih motivasi penutup untuk adik-adik kita yang ingin berlatih atau yang sedang berlatih. Bagi yang ingin berlatih, ayo bergabung bersama kami PSTI Kabupaten Bengkalis. Kita akan berupaya membuat adik-adik berprestasi, mengharumkan nama orang tua, nama kabupaten, dan juga nama negara Indonesia ini. Bagi yang sudah melaksanakan atau yang sudah mendalami sepak takraw, terus berkarya, jangan cepat puas, jangan sombong, tetap rendah hati, jangan pernah merasa diri kita ini sudah cukup, tapi kejarlah selagi kita diberi kesehatan, selagi kita diberi kesempatan, ayo terus raih prestasi setinggi mungkin untuk menjadi atlet
terbaik di Indonesia ini. Dan pemirsa, beginilah hidupnya suasana sepak takraw di Kabupaten Bengkalis yang nyata-nyata telah membawa Bengkalis menjadi salah satu kabupaten penyumbang atlet takraw terbanyak di Indonesia, begitu ya. Kita doakan semoga PSTI semakin maju di kepengurusan Bung Bobi dan atlet-atlet semakin hebat di bawah kepemimpinan juga dari Coach Adi beserta coach yang lain. Dan semangat terus untuk Bung Bobi ya. Terima kasih. Dan Bung Adi sehat-sehat terus, jangan sampai lemah semangat untuk terus mendampingi PSTI ini agar bisa terus berjaya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan bincang-bincang kita ada manfaatnya untuk pemirsa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.